Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Diva Rasana dengan NIM 024. Saya Monika Ilgia dengan NIM 032. Saya Yuna Farsi dengan NIM 030. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prinsip Dasar Pemilihan Teori Donald Super. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Wirna. Kepada Wirna, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai konsep super tentang keputusan karir, di mana super mengemukakan teori bagaimana proses perkembangan pemilihan pekerjaan atau karir bagi individu. Teori ini mungkin hampir sama seperti teori yang dikemukakan oleh John Holland, hanya dengan istilah yang berbeda saja. Menurut super, dalam membuat suatu keputusan karir adalah tugas perkembangan penting pada masa remaja dan akhir masa dewasa awal. Menurut super, remaja dapat membuat keputusan karir ketika mereka memahami kemampuan, termasuk kecerdasan umum, bakat khusus, prestasi akademik, dan keterampilan kerja. Selanjutnya itu minat kejiwaan dan karakteristik kepribadian yang dimiliki. Teori perkembangan karir Donald Super merupakan teori yang pada hakikatnya merupakan manifestasi dari konsep diri Zaidan. Tujuan utama dari teori ini adalah membantu individu memahami diri mereka sendiri secara holistik, menjelajahi bagaimana opsi karir yang relevan, dan membuat keputusan karir yang tepat. Melalui pemahaman diri yang mendalam dan pengetahuan tentang dunia kerja, individu dapat merencanakan dan meraih tujuan karir yang sesuai dengan keinginan kemampuan mereka. Super menyatakan bahwa pilihan karir seseorang adalah model yang mementingkan konsep diri, di mana super lingkupnya sangat luas karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Faktor tersebut sebagian terdapat pada individu sendiri dan untuk sebagian terdapat dalam lingkungan hidupnya yang semuanya berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan karir menurut super. Super mengemukakan 4 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kematangan karir remaja. Yang pertama itu adalah perencanaan. Dalam aspek ini, pengukuran tingkat perencanaan dilihat melalui sikap terhadap masa depan. Apabila individu telah memiliki rasa percaya diri, dapat belajar dari pengalaman, memiliki kesadaran bahwa ia perlu membuat pilihan pendidikan dan pekerjaan, dan mempersiapkan diri dan membuat pilihan karir tersebut. Pada selanjutnya adalah yang kedua itu eksplorasi. Pada aspek ini yang diukur adalah sikap terhadap sumber informasi. Individu yang berusaha memperoleh informasi tentang dunia kerja serta dapat memanfaatkan sumber informasi yang memiliki potensi seperti orang tua, guru, dan konselor. Yang ketiga adalah kurang mengetahui informasi mengenai pekerjaan yang sesuai dengannya. Individu akan menunjukkan nilai yang rendah dalam dimensi ini, sedangkan nilai tinggi ditunjukkan individu memiliki wawasan yang luas serta dapat menjadikan wawasan tersebut untuk membuat informasi pekerjaan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah pengambilan keputusan. Individu memiliki kemandirian membuat pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nilai rendah pada dimensi ini ditunjukkan jika individu tidak mengetahui apa yang harus dipertimbangkan dalam keputusan karir. Adapun tahap perkembangan karir menurut super, menurut usia, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan. Tahap kehidupan pertama dalam rentang usia 4-14 tahun, masa ketika anak mengembangkan kapasitas, sikap, minat, mensosialisasikan kebutuhannya. Selanjutnya itu tahap penjajahan. Rentang usia sekitar 15-24 tahun merupakan periode ketika individu berusaha untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan tempatnya di dunia kerja. Yang ketiga itu tahap pembentukan. Rentang usianya sekitar 25-44 tahun. Tahap ini memantapkan, memperkuatkan, dan meningkatkan pekerjaannya. Kemudian tahap pemeliharaan. Rentang usianya sekitar 45 tahun sampai 65 tahun. Tahap ini melakukan penyesuaian secara terus-menerus pada karir yang telah dipilihnya. Individu berusaha untuk mempertahankan pekerjaan yang diraihnya, berinovasi pada tugas, dan untuk alasan ini, individu memperbarui kompetensinya. Selanjutnya itu tahap pelepasan. Rentang usianya sekitar 65 tahun ke atas. Merupakan tahap terakhir masa transisi keluar dari dunia kerja. Menurut super, pilihan karir banyak dipengaruhi oleh konsep diri
karena individu akan memilih karir yang dapat mengekspresikan konsep tersebut. Biasanya remaja mencoba beberapa pekerjaan paruh waktu untuk menemukan batas-batas perilakunya di tempat kerja yang dapat diterima seperti pakaian, komunikasi, ketepatan waktu, jaringan sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wirna. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan vokasional dari super. Pendekatan super ini menyatakan seseorang berkembang secara vokasional sebagai satu aspek dari perkembangannya secara keseluruhan lainnya, dan laju sebagian ditentukan oleh atribut psikologi dan fisiologis individu tersebut, dan kondisi lingkungannya termasuk orang penting di lingkungan tersebut. Tugas vokasional atau perkembangan khusus dikuasainya untuk mencapai taraf kematangan vokasional lanjut. Adapun tugas-tugas perkembangan vokasional dari super itu, yang pertama kristalisasi dari umur 14 sampai 18 tahun. Periode proses kognitif untuk memformulasikan sebuah tujuan vokasional umum melalui kesadaran akan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, spesifikasi dari umur 18 sampai 21 tahun. Periode peralihan dari prevensi vokasional tentatif menuju prevensi vokasional yang spesifik. Yang ketiga, implementasi dari umur 21 sampai 24 tahun. Periode menamatkan pendidikan atau pelatihan untuk pekerjaan yang disukai dan memasuki dunia kerja. Yang terakhir, stabilisasi dari umur 24 sampai 35 tahun. Periode mengkonfirmasi karir yang disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir sudah tepat. Konsolidasi dari umur 35 tahun sampai lanjut. Periode pembinaan kemapanan karir dengan meraih kemajuan, status, dan senioritas. Dan selanjutnya itu ada pola karir untuk laki-laki dan pola karir untuk perempuan. Pola karir untuk perempuan dari sumber yaitu pertama, pola karir ibu rumah tangga yang stabil, menikah sebelum mendapatkan pengalaman kerja yang signifikan. Yang kedua, pola karir konvensional yaitu memasuki dunia kerja setelah pelatihan di SMA atau perguruan tinggi, sekedar untuk mengisi waktu luang sebelum menikah. Selanjutnya, pola karir kerja stabil, yang itu memasuki dunia kerja sesudah mengikuti pelatihan dan memandang pekerjaannya sebagai karir seumur hidup. Lalu pola karir atau double track, memasuki karir sesudah pelatihan, lalu menikah dan memulai karir kedua dalam bidang kerumah tanggaan. Lanjut, pola karir terinterupsi, memasuki dunia kerja, lalu menikah dan melepaskan karir untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, dan mungkin kembali ke dalam karir tergantung pada situasi di rumah. Selanjutnya, pola karir tak stabil, khas terjadi pada masyarakat sosioekonomi lemah, di mana polanya adalah bekerja, PHK, menjadi ibu rumah tangga, dan kemudian siklus ini terulang lagi. Yang terakhir itu pola karir tak stabil, tidak pernah mapan dalam satu karir, selalu berubah-ubah pekerjaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Pada Monica dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang pola karir untuk laki-laki dari super, yaitu pola karir stabil, yang dimana profesional, manajerial, pekerja terampil masuk ke dalam karir secara dini dengan sedikit atau tanpa percobaan. Selanjutnya yaitu pola karir profesional, manajerial, pekerja terampil, pekerja administrasi, yaitu masa kerja percobaan diikuti dengan masuk ke dalam pola yang stabil. Selanjutnya yaitu pola karir tidak stabil, pekerja semi terampil, pekerja administrasi, dan pekerja domestik, yang dimana beberapa pekerjaan dengan masa percobaan yang dapat mengarah pada pekerjaan yang stabil temporer diikuti dengan pekerjaan dengan masa percobaan lainnya. Selanjutnya yaitu pola karir jamak, yaitu pekerja domestik dan pekerja semi terampil,
yang dimana karir tidak tetap yang ditandai dengan pekerjaan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori super dalam konseling. Kelebihan dari teori ini terletak pada kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Sedangkan kelemahannya adalah seorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan, dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapat bimbingan dan arahan, akan mendapat kesulitan bagi individu mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu implikasi teori super dalam konseling. Bimbingan karir merupakan salah satu layanan bimbingan yang berusaha memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah penyesuaian diri dan pemecahan masalah karir yang dihadapi. Berikut beberapa implikasi teori super dalam konseling, yaitu membantu tingkat perkembangan karir dan menentukan tujuan-tujuan untuk penguasaan tugas-tugas unik ke masing tahapan. Selanjutnya yaitu membantu para siswa menjelaskan konsep diri, karena beberapa tugas bahwa meningkatkan pengetahuan diri akan meningkatkan penjurusan kematangan. Kemudian membantu mereka menghubungkan pengetahuan diri mereka untuk informasi jabatan. Selanjutnya yaitu menunjukkan para siswa untuk jangkauan lebih luas dari karir karena pilihan penjuruan terbatas dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu mengarahkan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang penting, mencoba pada peranan nyata dunia kerja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.